Rasulullah menjelaskan pada hari kiamat manusia akan mengeluarkan keringat. Yang dimaksud hari kiamat di sini yaitu mahsyar. Sehingga keringat manusia itu mengalir ke seluruh penjuru bumi, yang buminya sudah diganti oleh Allah, bukan lagi bumi seperti sekarang. Sab'ina ba'an, sedalam 70 depa. Depa itu 2 tangan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita tentang dahsyatnya mahsyar. Imam Al-Ghazali mengatakan, menukil sebuah hadis. Qala Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamati yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yakhiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunai. Pada hari kiamat manusia berdiri menghadap Tuhan Rabb semesta alam, sehingga seseorang di antara mereka itu tenggelam dalam keringatnya sebatas daun telinganya. Jadi para jamaah, di mahsyar itu keadaan sangat panas. Sehingga sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita baca malam minggu yang lalu, bahwa manusia di saat itu mengeluarkan keringat. Sehingga dalam hadis ini riwayat Ibnu Umar disebutkan oleh Rasulullah, manusia itu tenggelam di dalam keringatnya masing-masing sampai sebatas daun telinganya. Wa qala Abu Hurairah, dalam hadis yang lain diriwayat oleh Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ruqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba arquhum fil ardi sab'ina ba'an wa yaljimuhum wa yablaghu adhanahum. Kadza rawahul Bukhari wa Muslim fi sahih. Rasulullah menjelaskan pada hari kiamat manusia akan mengeluarkan keringat. Yang dimaksud hari kiamat di sini yaitu mahsyar. Sehingga keringat manusia itu mengalir ke seluruh penjuru bumi, yang buminya sudah diganti oleh Allah, bukan lagi bumi seperti sekarang. Sab'ina ba'an, sedalam 70 depa. Depa itu 2 tangan seperti ini. Sedalam 70 depa.
yuljimuhum, yang menenggelamkan mereka, wa yablaghu, dan sampai keringat itu adhanahum, sampai ke telinga mereka. Jadi dua hadis ini menunjukkan sama, bahwa keluar keringat nanti sampai menenggelamkan kita, sampai ke telinga. Di dalam hadis yang lain disebutkan manusia qiyaman syakhisan absarihim arba'ina sanah ila sama. Di saat itu mereka berdiri, manusia itu berdiri menuju pandangan mereka diarahkan ya ke langit selama 40 tahun. Artinya dalam keadaan panas, tenggelam oleh keringat itu, manusia selalu melihat ke langit selama 40 tahun. Fayaljimuhumul urq min syiddatil qurb, maka menenggelamkan mereka itu oleh keringatnya karena bersangatan ketakutan. Jadi terjadi ketakutan yang sangat dahsyat di saat itu, sehingga keluar keringat. Selain keadaan panas, juga terjadi keadaan yang sangat menakutkan. Waqala Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudanu syamsu minal ardi yaumal qiyamah faya'ruqun nas. Matahari didekatkan dengan bumi nanti pada hari kiamat, sehingga menyebabkan manusia mengeluarkan keringat. Faminan nasi may yablaghu aqabahu. Sebahagian daripada manusia, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sebatas mata kakinya. Gato ngopnya nom. Wa minhum may yablaghu nisfa saqihi. Ada juga dari manusia yang tenggelam dengan keringatnya sampai setengah betisnya saja. Wa minhum may yablaghu rukbatahu. Ada juga orang-orang yang tenggelam sampai dengan rukbahnya, lututnya, sampai lutut tenggelam dengan keringatnya. Wa minhum may yablaghu fakhidahu. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai pahanya. Wa minhum may yablaghu hadiratahu. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai sebatas pinggangnya. Wa minhum may yablaghu fahu. Ada yang tenggelam sampai mulutnya. Wa asyara biyadihi fa'al jamaha fahu. Yang bisa dilakukan oleh manusia di saat itu, di saat dia sudah tenggelam sampai mulutnya, dia hanya bisa mengisyarah, artinya meminta tolong dengan tangannya. Karena dia tidak bisa bersuara lagi seperti orang tenggelam dalam air. Karena sudah tenggelam sampai sebatas mulut. Hanya bisa dia mengayun-ngayunkan tangannya, mengisyarah untuk meminta tolong. Wa minhum may yaghtiyahu urqu. Wa daraba biyadihi ala ra'sihi hakadha. Ada juga yang menenggelamkan, menutupi dia oleh keringatnya, sehingga dia hanya bisa melambai-lambaikan tangannya di atas kepalanya, hakadha, seperti ini, kata Rasulullah. Artinya ditunjuki, melambai-lambaikan tangan. Maka kata Imam Al-Ghazali, fata'ammal ya miskin fi urqi ahlil mahsyar. Maka coba pikirkan, hai orang miskin, tentang keringat orang-orang yang ada di padang mahsyar saat itu. Wa syiddati qurbihim, dan tentang bersangatan penderitaan mereka itu. Wa fihim mayyunadi, di antara orang-orang yang sedang tenggelam di mahsyar itu, yang sedang menderita di mahsyar, ada yang memanggil, yang menyeru, yang berteriak,
Fayaqul, mereka mengatakan, Rabbirhamni min hadzal qurbi wal intidar walau ilan nar. Wahai Tuhanku, irhamni, kasihanilah aku, min hadzal qurbi wal intidar, dari kepedihan ini dan daripada penantian ini, walau ilan nar, sekalipun ke dalam neraka. Artinya para jamaah, di saat itu ada orang-orang yang menganggap lebih cepat dilempar ke dalam neraka lebih baik daripada dibiarkan dalam keadaan pedih dan menunggu keputusan yang tidak jelas di saat itu. Sangat menyedihkan. Maka seolah-olah lebih baik cepat dilempar ke dalam neraka. Begitulah padang mahsyar yang sangat menyedihkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di saat keadaan pedih seperti itu, ada orang-orang yang berusaha mencari bantuan. Seperti di dunia juga, di saat menghadapi sesuatu yang menyusahkan, kita berusaha mencari bantuan. Nah, di saat itu juga ada orang-orang yang berusaha mencari bantuan. Artinya mereka datang ke sana, datang ke sini untuk meminta bantuan. Kadang-kadang ada yang bisa memberi bantuan. Maka terpikirlah oleh sekelompok manusia di saat itu untuk mencari bantuan pertama sekali kepada Nabi Adam. Maka mereka datang mencari Nabi Adam. Kedot pat Nabi Adam katanya. Susah mencari di saat itu para jemaah, karena tidak ada tanda pengenal dan juga tidak saling mengenal. Nya musuh ketanya orangnya dan sedot Nabi Adam. Iban hi Nabi Adam hantom dak galon, pat geduk, pat tinggai han ada depan. Susah untuk mencari. Sehingga dalam keadaan susah mereka menemukan. Di saat mereka menemukan Nabi Adam, mereka mengajukan permintaan kepada Adam. Ya Aba Bashar, Ishfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai ayahnya manusia, berilah bantuan kepada kami, mintalah kepada Tuhanmu supaya cepat memutuskan hukum di antara kami. Artinya jangan biarkan lagi kami menunggu di sini tanpa kejelasan. Lake sebahagian urang bak Nabi Adam, lake bantu. Di saat orang-orang meminta kepada Adam untuk dibantu seperti itu, apa kata Nabi Adam? Lastu hunaka. Aku tidak pantas untuk itu, kata Nabi Adam. Aku tidak bisa membantu, kata Nabi Adam. Aku tidak pantas untuk memberi bantuan pada hari ini. Li'anni kad ukhrijtu minal jannah bi khati'ati. Sebabnya apa Nabi Adam merasa tidak pantas memberi bantuan di saat itu? Beliau mengatakan, karena aku pernah dikeluarkan dari surga dengan sebuah kesalahanku. Kita sudah maklum para jemaah bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah secara zahir nampak melakukan kesalahan, yaitu memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah. Dikeluarkan. Jadi di saat itu Nabi Adam merasa bersalah sehingga tidak berani meminta bantuan kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan, wala yulhimuni al-an illa nafsi. Tidak ada yang mengkhawatirkan aku sekarang ini kecuali diriku sendiri. Nabi Adam kedro gitu sah. Bahasa ada nyopu le bantu gada nyom gero hanam mupup hanam nasib lau. Susah ingat ke Nabi Adam ke saboh dosa jamun. Yaitu pernah makan buah khuldi sehingga Allah keluarkan dari surga. Mereka tidak dapatkan bantuan dari Adam. Tapi Nabi Adam punya solusi. Aik bantu gebi solusi mendang. Walakini tu ila Nuh fa innahu awwalul mursalin. Kata Nabi Adam, kusarankan kepada kalian cari Nuh. Karena Nuh itu adalah orang yang pertama diutus. Maka berangkatlah orang-orang di situ mencari Nabi Nuh. Tutut Pak Nabi Nuh. Lama setelah mereka mendapatkan Nabi Nuh, mereka meminta hal yang sama kepada Nabi Nuh. Ya Nuh,
Ishfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Nuh, berilah bantuan kepada kami, mohonlah kepada Tuhanmu supaya dia mempercepat hukuman terhadap kami, memutuskan hukum terhadap kami. Nabi Nuh juga mengatakan, lastu hunaka, aku tidak pantas untuk itu. Aku tidak pantas untuk memberi bantuan, kata Nabi Nuh. Li'anni qad da'autu da'watan uhriqat ahlul ard. Karena aku pernah mendoakan satu doa. Long pernah long doa ke Nabi Nuh, dengan sebab doaku itu ditenggelamkan seluruh penduduk bumi. Nabi Nuh juga merasa bersalah sehingga tidak merasa pantas untuk memohon kepada Allah. Sebab tanya rayut dah salah aku ilung aku je lagi. Gara-gara long mu doa rojeh ubena lam bumo abeh nom mendum. Dak mau kaphe mentong nom thang hana salah aku. Tapi nyoba tidom nom mati. Tumpu mati gara-gara doa Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh merasa tidak pantas. Beliau juga mengatakan, wala yulhimuni al-an illa nafsi. Tidak ada yang membuat aku gundah risau sekarang kecuali nasib diriku sendiri. Jadi Nabi Nuh pun memikirkan nasibnya sendiri di saat itu. Walakini tu ila Ibrahim fa innahu khaliluh. Tapi kusarankan kepada kalian, kata Nabi Nuh, datangilah Ibrahim, karena Ibrahim itu kekasih Allah. Maka cepat-cepat orang itu mencari Nabi Ibrahim. Hana mudah tu Nabi Ibrahim karena letak nan Ibrahim, kan? Tak mesti mudah tu cukup lu Ibrahim. Terus guna drone Ibrahim nyol tapi lu ngapa Ibrahim? Kon Nabi Ibrahim. Letak Ibrahim. Sehingga setelah mereka mendapatkan Nabi Ibrahim, mereka meminta yang sama. Ya Ibrahim, ishfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Ibrahim, bantulah kami, mohonlah kepada Tuhanmu supaya cepat memutuskan hukum di antara kami. Ke Nabi Ibrahim, lastu hunaka. Nabi Ibrahim pun menjawab yang sama. Aku tidak pantas untuk itu, kata Nabi Ibrahim. Halong je ke Nabi Ibrahim, mana pantas? Li'anni kad kadzabtu fil Islam salasa kadzabah. Karena aku pernah berbohong. Pernah long musulit ke Nabi Ibrahim fil Islam, dalam Islam 3 kali. 3 kebohongan. Lehego Nabi Ibrahim tegai musulit. Tapi dalam Islam, arti musulit God. Kon musulit yang dosa. Hang gejit di bantuan. Ya ke? Wala yulhimuni al-an illa nafsi. Tidak ada yang mengkhawatirkan aku sekarang kecuali diriku. Sulit Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam hadisnya, sulit Nabi Ibrahim pertama, beliau dikayahkan oleh Allah, fanadhara nadratan ilan nujum faqala inni sakin. Beliau melihat sekali ke bintang, lalu beliau mengatakan sesungguhnya aku sakit. Yang sulit pun Nabi Ibrahim, kepegah roh sakit. Sulit yang kedua Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, istrinya yang pertama, Sarah dibawa ke kota oleh Nabi Ibrahim. Di kota itu yang berkuasa Namrud. Rupanya salah satu hobi Namrud adalah menggauli wanita yang baru dipersunting oleh orang. Artinya Namrud watanya galai ke darah baru. Ke gadis hana galak, ke darah baru. Asaina darah baru harus Namrud ile yang tes pun. Ke darah baru lega. Mungkin bak kalian darah baru kon kagak pungui kahi cantik. Ya, mungkin. Ke darah baru. Maka di saat Nabi Ibrahim membawa Sarah ke kota, ditanya oleh orang, tanyang burung, hai Ibrahim sonyan. Nabi Ibrahim kekun, innaha ukhti, nyan adik long. Jadi tidak mengakui itu sebagai istri kepegah adik. Tujuan baik icok bunam but Namrud. 2 go sulit. Bohong sekali lagi yang ketiga, yaitu dihikayah juga oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim di saat Namrud dan para penyembah berhala di saat itu keluar dari kota, dalam tafsir ada disebutkan mereka berburu.
Rupanya kebiasaan mereka dalam ada waktu-waktu yang digunakan untuk berburu. Kebiasaan raja-raja zaman dulu keluar sekali untuk berburu. Maka keluarlah mereka semua untuk berburu. Namrud dan para tentara. Jadi kesempatan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala yang disembah oleh mereka. Maka Nabi Ibrahim mengambil palu yang besar, lalu dirobohkanlah semua berhala-berhala itu dengan palunya, ditinggalkan yang paling besar. Lalu palu itu ditaruh di tangan yang paling besar. Sehingga waktu Namrud pulang bersama pasukannya, mendapati Tuhan-Tuhan mereka telah hancur berantakan. Lalu mereka mencari tahu siapa yang melakukan. Rupanya ada orang yang melihat Nabi Ibrahim masuk ke tempat mereka menyembah Tuhan. Nah, lalu diberitahukanlah bahwa ada seorang pemuda yang masuk ke situ yang namanya Ibrahim. Maka dihadapkanlah Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim dihadapkan, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang melakukan itu? Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan kepada yang besar. Karena dia yang kelihatannya melakukan. Karena dia yang memegang palu. Nyan tulit yang gulhe Nabi Ibrahim. 3 kali beliau berbohong, menyebabkan beliau tidak berani memberi bantuan. Bahkan beliau mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wala yulhimuni al-an illa nafsi. Tidak ada yang mengkhawatirkan aku sekarang kecuali diriku. Kata Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim juga memberi solusi. Walakinitu ila Musa fa innahu kalamuh. Tapi kusarankan kepada kalian cari datangi Musa. Karena Musa itu pernah berbicara dulu dengan Allah. Nabi Musa pernah bersahabat dengan Allah di Bukit Tur Sina. Maka datanglah orang mencarimu Musa. Kedot Musa. Setelah mereka berjumpa dengan Nabi Musa, mereka pun meminta yang sama. Ya Musa, ishfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Musa, berilah bantuan kepada kami, mohon kepada Tuhanmu untuk cepat memutuskan hukum di antara kami. Nabi Musa menjawab, lastu hunaka, aku tidak pantas untuk itu. Nabi Musa pun merasa tidak pantas. Kenapa? Beliau mengatakan, li'anni qataltu nafsan bighairi nafsin. Karena aku pernah membunuh seseorang dulu tanpa salah. Rupanya Nabi Musa binatalah kepegah. Nah gepah urang roji. Tidro tagai. Tanya dum kada tepat urang kada. Nabi Musa tidro roji ke tepat urang hang gejebi bantuan. Rupanya di saat Musa masih dalam pengasuhan Fir'aun, artinya masih tinggal di istana Fir'aun, karena Nabi Musa kan anak angkatnya Fir'aun, tinggal di istana Fir'aun, beliau sudah remaja. Di saat beliau keluar dari istana Fir'aun, beliau melihat di jalan ada 2 orang sedang bertengkar. Nah 2 drone muda tengah mempeki. 1 orang dari kaumnya Nabi Musa, dari Bani Israel, sedangkan yang 1 orang lagi dari kaumnya Fir'aun. Lalu beliau mencoba merelai. Relai pun peglau katanya. Mata payah tak ada kunnya macam peglau tidak ada. Peglau katanya, mencoba untuk gepeglau. Di saat Nabi Musa melakukan itu, rupanya karena dalam duel-duel itu tangan beliau mengenai seseorang di antara mereka, kebetulan orang yang dari kaum Fir'aun. Maka terkena tangan Nabi Musa. Jatuhlah pemuda itu dan langsung meninggal di tempat. Rupanya Nabi Musa punya kekuatan yang hebat. 3 kendang jaro Nabi Musa langsung meninggalkan. Ya. Menyojino awak amai gayung kudung, gayung apunya, yang kendang gayung. Ya, langsung rubahinan aja. Ya. Jadi karena itulah Nabi Musa merasa takut di hari kiamat. Beliau merasa takut kepada Allah sehingga beliau gundah terhadap nasibnya sendiri. Apalagi untuk memberi bantuan kepada orang lain. Untuk nasibnya saja beliau belum tahu. Jadi beliau tolak memberi bantuan. Bahkan beliau menyarankan walakini tu ila Isa fa innahu ruhullah wa kalimatih. Tapi kata Nabi Musa, aku sarankan kepada kalian, datangi Isa. Coba cari Isa, datangi dia. Karena Isa itu dia adalah ruhullah wa kalimatih.
Ruh Allah dan kalimatnya. Apa makna ruh Allah para jemaah? Bukan ruh seperti yang kita pahami. Artinya orang yang langsung ditiupkan ruh ke dalam ibunya, ke dalam rahim ibunya, yaitu Siti Maryam, tanpa proses perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Rupanya ibunya Nabi Isa, Siti Maryam itu adalah seorang wanita yang sangat terpelihara. Ayah dan ibunya bernadar karena sudah lama tidak diberikan anak, bernadar gemekauin anak-anak. Di saat punya anak, maka dia tunaikan nadarnya dengan memberikan anak tersebut, yaitu Siti Maryam, ke pengasuh, yaitu orang yang sangat terpercaya di saat itu untuk menjadi khadam masjid, yaitu Nabi Zakaria. Kebetulan Nabi Zakaria ini adalah suami dari bibinya Siti Maryam. Jatuhlah di saat itu Maryam dalam pengasuhan Zakaria. Ditempatkan Siti Maryam oleh Zakaria, oleh Nabi Zakaria di mihrab. Nah, di depan di sini. Dibuat kamar di atas. Di atas itulah tinggal Siti Maryam. Sehingga Siti Maryam jarang sekali keluar dari mihrab. Tidak pernah beliau bertemu dengan orang lain selain dengan Nabi Zakaria. Nah, anehnya, Siti Maryam ini disebutkan di dalam tafsir, tepatnya kalau kita lihat dalam surah Maryam, beliau tumbuh besar dalam setahun seperti 10 tahun orang lain. Tidun raya itu lagi 10 tahun anak milain. Nyamban raya Siti Maryam. Kenapa? Karena rupanya beliau makan makanan yang sangat sehat, yang sangat higienis, thayyiban, halalan. Makanan yang sangat bagus. Dari mana datangnya makanan tersebut? Dari Allah. Bukan dari Nabi Zakaria. Sehingga Nabi Zakaria pun sendiri heran. Dalam Al-Quran Allah hikayahkan, setiap Nabi Zakaria masuk ke ruangan, ke mihrab itu, beliau mendapati ada makanan di situ. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqah. Setiap Zakaria masuk ke tempat Maryam selalu ada makanan di situ. Faqala Nabi Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Ya Maryam, hai Maryam, anna laki hadza? Bagaimana ini bisa ada di sini? Maryam berkata, qalat hadza min indi rabbi. Ini dari sisi Tuhanku. Jadi Allah yang kirimkan selalu. Sehingga karena makanan God, rayu Siti Maryam, hitun lagi 10 tahun orang lain. Nyan yogurt makanan. Artinya, kalau kita ingin anak kita jangan stunting, nyoka acara dinas kesehatan macam masalah stunting kan banyak kasus sekarang yaitu bayi stunting. Artinya stuntingnya tumbuh tidak sesuai dengan umur. Ukut jika nasi mete. Tapi han mong 10 cm baru yang stunting kan. Rupanya untuk agar anak kita jangan stunting, berilah makan yang halalan thayyibah. Ada buah pisang biju. Halalan thayyibah. Ada buah pisang biju han stunting. Anak mucih betutu. Tapi walaupun nabi tutu, tapi munyohana halalan thayyibah, tutu peng muno peng rampok bagop. Peng yak proh meja gop muno. Nyan tutu nyan han merubah stunting anak mitanya. Tetap stunting. Maka walaupun boh pisang wa anu tumbam, asai halalan thayyibah han stunting insyaallah. Nyan bukti ji. Jadi di saat itu rupanya suatu hari Siti Maryam keluar untuk mandi. Dijelaskan dalam tafsir untuk mandi. Rupanya jamun mon bersih lagi mon tanya jamun. Jamun rumah gino, mon ini rabineh pagi itu atau ilikut kon rumah, kon lam rumah lagi gino. Ketubitlah Siti Maryam untuk yang mana? Roh lam kepalang mon Siti Maryam, katudang sidra urung agamina. So malaikat Jibril. Siti Maryam anak duri udahnya. Hingga Siti Maryam kaya gu berlindung kepada Allah gu pegah. Dari urung agamnya.
Tetapi malaikat Jibril malah memberitahukan bahwa beliau membawa berita baik kepada Maryam karena Allah akan memberikannya seorang anak. Susah Maryam kiban nanu ilung hana mengkuduri muragam. Lalu gepegah lam tafsir gepruh le malaikat Jibril pat gepruh lam sampai baje. Gepruh. Ban gepruh lam sampai baje langsung raya pruh di Maryam. Hana proses bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat hana. Langsung lagi si kurang bulan juprut bang geprut. Raya la juprut, kena melahirkan laju. Kamual laju suturah danyo kangedan laju. Kena melahirkan laju Siti Maryam sehingga geplung rabineh bukit ideh gemumat baca bungkurma lahir laju. Proses terjadinya Nabi Isa mulai ditiup sampai melahirkan cuma menghabiskan waktu saatan, hijum tagai. Mak gemuno Nabi Isa rayu lagi hitun lagi dipelu. Nabi Isa hijum kalahe mulai dari pon gepruh Jibril hijum kalahe. Ban lahe langsung je berahaba. Langsung je berahaba. Nyan maksud ruhullah wa kalimatih. Ruhullah artinya Allah melalui Jibril langsung meniupkan roh ke dalam rahim Siti Maryam. Kalimatih maksudnya adalah tanda kekuasaan Allah ada pada Isa, yaitu lahirnya Isa berbeda dengan lahirnya orang-orang lain. Artinya Allah bukan cuma bisa menciptakan kita karena ada ibu dan bapak. Tanpa ada salah satu keduanya pun Allah bisa ciptakan. Bahkan tanpa ada keduanya pun Allah bisa ciptakan. Contoh Nabi Adam, tidak ada dua-duanya, tidak ada ibu dan bapak. Contoh Nabi Isa, ada ibu tanpa bapaknya yang kalimatih. Kaku. Jak merumpok dengan Nabi Isa. Terus Nabi Isa kun. Ya Isa, isma' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Isa, berilah bantuan kepada kami, mohonlah kepada Tuhanmu supaya cepat memberikan hukuman di antara kami. Nak bagah geputuh hukum kamu haik memperhli lang mahsyarnya. Kun Nabi Isa. Bah urungan mendum. Lastu hunaka. Aku tidak pantas kata Nabi Isa. Han lung jut lagi ba Allah ke Nabi Isa. Han pantas lung. Li'anni karena aku kata Nabi Isa, li'anni ittakhadu aku dijadikan kata Nabi Isa ilahaini dua orang Tuhan beserta ibuku. Jadi Nabi Isa merasa bersalah karena sepeninggal beliau dari bumi, beliau diangkat ke langit oleh Allah, orang-orang setelahnya menjadikan beliau sebagai Tuhan. Merasa beliau bersalah. Ilo hang kujud karena long ngan mak aku ya pujud ke Tuhan le urung tu. Hang kujud ba Allah malek. Allah pernah gedegur Nabi Isa dalam Al-Qur'an tentangnya. Malek Nabi Isa. Walakin tetapi kata Isa, bagaimana pendapat kalian kalau kalian punya harta? Lalu harta kalian simpan dalam sebuah berangkas. Berangkas itu kalian kunci. Bisakah kalian mengambil uang atau harta dalam berangkas tanpa membuka kunci? Semua orang menjawab tidak bisa. Dan tanya pilihannya, gimana nak jawab menyoka ada kunci, mana ada buka kunci? Kecuali awam entullah. Lanjut. Kalau begitu, ketahuilah kata Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Muhammad sebagai khatimin nabiin, kunci segala nabi. Artinya kenabian dikunci dengan Nabi Muhammad. Na Nabi Muhammad ka menggembok han lahili luhnya Nabi Muhammad pun. Penutup nabi. Datanglah kepada dia karena hanya dia yang bisa memberi bantuan saat ini. Maka berangkatlah merumpok ya ketut Nabi Muhammad. Terus bak Nabi Muhammad kun urung bak Nabi Muhammad. Ya Muhammad, isma' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Muhammad, berilah bantuan kepada kami supaya Allah cepat memutuskan hukum di antara kami. Nak bagah diputuskan hukum. Kun Nabi Muhammad, na'am. Jud kun Nabi Muhammad. Anahu, memang aku yang pantas untuk memberi bantuan itu. Artinya para jemaah,
yang bisa memberi bantuan di saat itu cuma satu orang di mahsyar, Nabi Muhammad. Lain menabi lain. Baik le dah pegah urang lain menabi lain anjeun. Maka anak mit mudike jamun ke naik kun. Atau urang leuh ge sembayang jamun kena gebang urang kampung, leuh gebang kampung jamun ko lagi tanya kota nyino. Ban tabang golam tabang kana urang masjid. Jamun roh biliu masjid gebang Allahu akbar Allahu akbar. Kala ilaha illallah anak roh urang. Gebike le biliu ki banjaranyo ben roh urang mahana nyo hana ngon ta jemaah tang. Jangankan biliu dung kui mum golom na latah. Ai melatah kampung nyo. Ka ke melagu-lagu geragu. Sebab ingat urang jaman lebih ba urang nyino sit galak ke lagu. Mah lagu God. Ya. Gekendum nabi lain mandum pul hudra gekun bakamo nafsi nafsi yang nasa yang niba masanyan janjungan alam Muhammad Nabi. Gekun lagunya. Gedengar oleh urang yang duk ba penjaga, yang duk barang kangtring, yang duk barang kang belang. Kau melagu melatah gelagak tak tu. Kejak laju urang ya dengar lah. Kau nak semayang enggak dengar lagu. Terus kena anu melatah ke kamat laju. Allahu akbar Allahu akbar. Oh kena dong lah. Ka ke kamat ka ke payah semayang. Nyan cara urang jamun. Nak urang sembah. Manjina hang ngejut le kayak pegah bid'ah dong. Hang ngejut le kampung-kampung ngejut le mengkunnya. Ulai mutujin tu dia aku tanya nyino yang you the tu. Kemina. Padahal cara nak gede muru. Ya, cara. Ya. Jadi para jemaah begitu dahsyatnya keadaan mahsyar. Jina walaupun dah kem-kem, yang penting kita perhatikan sekarang bahwa salah seorang di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya di mahsyar nanti adalah kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan agar kita dapat bantuan? Agar kita dapat naungan di saat itu dari sinar matahari yang sudah didekatkan oleh Allah dengan bumi yang kita pijak. Dalam sebuah hadis disebutkan dekatnya matahari dengan kita di saat itu satu hasta, tihah gitu lah. Tihah yang lagi ada maknanya. Ada riwayat hadis lain 1 mil. 1 mil nah, cuma 1 kilometer lebih dikit. Berarti 1,3 lah atau 1,6. Anak terus wakil. Nan mata orang ngedanya dengan para jemaah didekatkan. Kemudian sudah kita bahas malam minggu yang lalu bahwa matahari itu panasnya dilipat gandakan lagi oleh Allah. Maka wajar dalam keadaan panas itu semua orang memikirkan nasibnya sendiri sampai orang menganggap lebih baik cepat dilempar ke dalam neraka daripada terus dibiarkan oleh Allah tanpa kejelasan hukuman di dalam mahsyar. Nyo yang harus terpikir. Apa yang kita persiapkan. Nah, kajilah ada beberapa hadis yang menyebutkan, yaitu diantaranya Allah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah naungi nanti di mahsyar, yang di bawah aras, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, nyan kaji kalian pu yang bisa dilakukan dari salah satunya sehingga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari panasnya matahari di mahsyar, dari haru-hara mahsyar, di mana mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya semua makhluk dari langit sampai dari bumi, mulai dari pertama sampai kiamat berkumpul berdesak-desakan di mahsyar. Nah, mungkin katruh ada insya. No menteng kajian getanyo bak malam yang berbahagianyo tatup tabaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.